Kembali lagi dengan aku Dila, dan di video kali ini kita akan mengupas tentang cara mengadjust worksheet atau halaman bekerja kita di Excel. Nah, jadi ini aku punya satu halaman tentang materi adjusting worksheet. Di sini kita akan belajar tentang insert atau deleting cells. Misalnya di sini aku punya data bulan dan hari. Nah, kita taruh sel kita di hari Wednesday misalnya. Terus kita ingin insert atau delete cells yang ada di atasnya. Di sini kita bisa klik insert, misalnya insert cells, dan dia akan muncul box, ya, dialog box yang nanyakan apakah kita mau shift cells right down ke kanan atau ke bawah. Misalnya kita shift cells right, dan dia otomatis akan dipindahin ke kanan. Nah, kalau misalnya ini kita shift cells down, insert cells, jadi satu sel yang kita modifikasi, nah dia akan otomatis mengisinya ke bawah. Ya, jadi ada semuanya shifted ke bawah. Ctrl Z. Tadi kan kita di sini ya. Jadi dia ngopi format yang ada di atas. Tapi kalau kita di Kamis ini nih misalnya, insert cells down, nah dia otomatis mindahin semua data-data yang ada di bawah itu ke bawah, dan apa yang ada di atas di copy ke bawah ya, formatnya. Nah, terus kalau kita mau insert baris, ini tinggal klik aja di angkanya. Kalau baris ya, di angkanya, misalnya angka 3. Kita insert di atas. Nah, itu dia langsung ngebuat satu baris. Kalau misalnya kolom, kliknya tuh di hurufnya. Misalnya insert di sini. Dia langsung ngebuat satu baris lagi. Jadi kalau dia insertnya itu ke yang sebelumnya. Jadi kalau kita ngebloknya di E, dia akan ngebuat lagi di E. Ya, di sini gampang kan? Dan ini aku undo aja. Jadi udah insert cells, insert rows, insert columns. Ngedelete tadi, kalau di sini ngedelete sebenarnya Ctrl Z aja atau undo. Ya, tapi kalau misalnya kita mau pakai ini juga bisa nih. Misalnya aku mau ngedelete kolom E, tinggal delete. Gitu. Terus, nah di Excel ini juga kadang kan kita standar Excel tuh size-nya segini nih. Tapi kadang kita punya data ada yang panjang-panjang ya. Dan mungkin kita perlu nge-adjust size-nya kolom atau baris Excel kita. Caranya gimana? Ini kita kalau misalnya ngelihat di sini, nih standarnya itu lebarnya 8,43 atau 64 pixels. Sebenarnya tinggal di drag aja kiri ke kanan ya. Ini juga sama di drag. Nah, tapi kalau misalnya mau gampang nih, kadang kan kita udah ada datanya, wah ini kolomnya nih nggak sesuai, tinggal double klik aja di sini, dan dia akan otomatis ngebesarin lebar dari kolom tersebut sesuai dengan size-nya. Ini misalnya juga cara lain ya, sebenarnya kita tinggal klik kanan kolomnya, terus nanti dia ada muncul kolom width, terus dia adjust aja nih, misalnya kita mau 10, dan dia akan otomatis. Ini juga sama, ini di sini row height, nah ini kita ganti jadi 15, otomatis keganti. Nah, ini cara memodifikasi worksheet atau halaman kerja yang sedang aktif. Nah, sekarang kalau kita punya multiple worksheet gimana sih? Jadi misalnya di sini aku punya beberapa worksheet atau beberapa halaman ya. Aku pingin insert atau nambahin halaman baru. Nah, ini klik aja tombol, taruh kursornya di nama halamannya, klik kanan, terus bisa insert. Nah, di sini ada muncul box yang nanyain kita mau insert apa. Kita mau insert worksheet aja. Nah, langsung ke kiri juga nih. Jadi ke kiri, ke yang sebelumnya dia insert namanya sheet 6. Di sini kita tulis halaman baru. Nah, jadi kalau misalnya untuk nge-rename, tadi tinggal double klik aja, atau bisa juga klik kanan rename. Nah, delete-nya juga ini tinggal di delete aja.
Ini kalau kita ingin buat halaman-halaman baru di workbook kita. Jadi ya kalau satu Excel ini namanya workbook ya, tadi diingat lagi, satu worksheet itu satu halaman. Terus kalau kita mau copy atau moving worksheet nih, sebenarnya juga sama, ini tinggal diklik kanan. Terus tadi diklik yang move or copy. Sekarang ini kan kita ada di file atau workbook yang namanya video 2. Ya, kita bisa mau ke bikin new book, terus create a copy. Nah, dia otomatis pindah ke sini worksheetnya, ya, ke book 1. Dan di yang sebelumnya masih ada, jadi dia ke copy. Tapi kalau misalnya kita mau di yang sama nih ya, taruhnya di sini, create a copy. Nah, dia otomatis nih, jadi ada 2, adjusting worksheet 2. Terus kalau kita mau pindahin ke book 1 yang tadi, without create a copy. Nah, dia hilang dari yang video 2 dan dia pindah ke book 1. Nah, di book 1 jadi ada adjusting worksheet sama adjusting worksheet 2. Ini kalau kita mau memodifikasi ya, atau playing with worksheet atau halaman-halaman yang ada di workbook kita. Terus hiding and unhiding worksheet. Ini misalnya aku ada beberapa halaman di sini ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Terus kita mau hide, sama klik kanan tinggal hide dan Januarinya hilang. Terus kalau kita mau nge-unhide tinggal klik kanan lagi, unhide. Nah, kalau nge-unhide biasanya dia akan muncul dialog box karena kita disuruh milih nih, kita mau unhide yang mana. Karena ini aku cuma nge-hide yang Januari, yaudah kita tinggal nge-unhide yang Januari. Terus selanjutnya changing sheet colors. Nah, ini juga untuk mempermudah, bisa dipakai banget nih warna-warna untuk nandain halaman-halaman yang ada di file Excel kita. Tinggal klik kanan aja, tab color, misalnya merah untuk Januari, terus tab color biru untuk Februari, tab color kuning untuk Maret. Nah, ini tinggal diklik kanan aja kan, jadi lumayan ya, rapih dan bersih juga tuh kerjaannya. Changing sheet color. Terakhir, formatting worksheet after grouping. Jadi misalnya kita tuh ada tugas nih banyak banget, datanya ada banyak dan formatnya harus dirapihin. Dan itu ada di multiple sheet atau di multiple worksheet. Gimana caranya? Caranya misalnya nih aku mau ngubah sesuatu di bulan Januari sampai Maret. Tinggal klik save, terus klik worksheet yang mau diubah apa aja, misalnya sampai Mei. Terus aku mau kolom A misalnya itu diubah jadi ada fill color warna biru. Nah, kalau kita ke worksheet yang mana aja yang lain, klik, terus kita lihat lagi nih, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu udah keubah semua. Jadi sangat-sangat mempermudah pekerjaan kita karena formatting jadi mudah di sini kan. Terus misalnya kita mau memberikan nama. Di sini kita mau nama laporan bulanan. Terus kita bold, kita besarkan. Nah, karena kita tadi nge-select beberapa worksheet, ini kalau kita ke worksheet yang lain, balik lagi, bulan Mei, April, Maret, Februari, Januari juga otomatis sama. Langsung ke otomatis aktif nih, jadi laporan bulanan ada di sini. Ini adjusting worksheet. Oke, jadi kita hari ini udah belajar tentang memodifikasi halaman yang ada di worksheet, insert delete cell, baris, kolom, terus nge-resize baris dan kolom. Abis itu juga kita udah playing with multiple worksheet, jadi kita udah nambahin, delete, copy, move, hide, unhide, changing sheet colors, dan yang paling menarik itu tadi kita bisa ngubah data yang ada di beberapa worksheet sekaligus. Caranya cuma dengan shift dan select worksheet yang ingin diubah. Jadi itu aja yang aku mau share di video kali